Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Kita bertemu kembali pada hari ini dalam mata kuliah telaah kurikulum. Pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari tentang pengertian standar kompetensi, kompetensi inti, dan kompetensi dasar. Pada pertemuan pagi hari ini yang akan kita pelajari yaitu tentang menelaah kurikulum 2013 mata pelajaran IPA kelas 7. Jadi yang kita pelajari, kita akan menelaah kurikulum mata pelajaran IPA kelas 7. Pertama-tama kita akan saya akan memberikan penjelasan bahwa kurikulum 2013 itu memiliki 5 komponen. Yang pertama yaitu tujuan, materi, strategi pembelajaran, organisasi kurikulum, dan evaluasi. Itulah 5 komponen kurikulum 2013. Baiklah adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, kita ketahui bersama bahwa standar kompetensi, kompetensi inti, dan kompetensi dasar itu sudah tercantum dalam kurikulum. Tinggal dipetakan. Ada materi yang akan saya share, pemetaan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Baiklah adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, pada pertemuan yang lalu saya sudah menjelaskan bahwa KI itu ada 4 ya. Ada KI 1, KI 2, KI 3 dan KI 4. KI 1 itu adalah sikap spiritual. KI 2 sikap sosial. KI 3 pengetahuan dan KI 4 keterampilan. Baiklah adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, di sini kita akan mengetahui bagaimana menilai KI 1. Jadi KI 1 itu semacam pengamatan. Kita akan mengamati karakter siswa setiap harinya tentang ibadahnya, apakah rajin berdoa, ataukah mengucapkan salam bila masuk ke ruangan atau bertemu bu gurunya. Itu salah satu pengamatan tentang KI 1 atau spiritual. Jadi setelah mengamati, kita mendeskripsikan hasil pengamatan itu. Yang kedua yaitu sikap sosial. Sikap sosial demikian pula adanya ya. Kita mengadakan pengamatan, kemudian kita deskripsikan hasil pengamatannya. Apa yang kita amati kepada siswa, sikap sosialnya yaitu karakternya. Baik itu kejujurannya, kedisiplinannya, kemudian karakter baiknya, kerajinannya, dan sebagainya. Ini adalah penilaian KI 2, sikap sosial. Dan ini tidak memiliki rentang nilai. Ini dideskripsikan di dalam rapornya tentang hasil pengamatan kita. Berikutnya adalah KI 3. KI 3 itu adalah pengetahuan. Di sini kita akan memberikan penugasan kepada siswa, baik itu secara lisan maupun secara tertulis. Dan ini menggunakan rentang nilai, ya, rentang nilai. Tergantung dari skor nilai yang telah ditentukan di sekolah dan harus sesuai dengan KKM yang telah ditetapkan di sekolah. Ini adalah KI 3 ya. Jadi memiliki rentang nilai dan skor. Berikutnya adalah KI 4 atau keterampilan. Di sini yang kita nilai adalah hasil karya siswa. Hasil karya siswa di sini berupa praktek, prakarya, produk atau proyek, dan portofolio. Hasil karya siswa inilah yang akan kita pajang di kelas-kelas. Kemudian kita menilai dengan menggunakan pula skor nilai atau rentang nilai. Demikian di KI 4. Baiklah, adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Jadi di sini saya sudah jelaskan tadi bahwa standar kompetensi, kompetensi inti, dan kompetensi dasar sudah tercantum dalam kurikulum. Yang harus kita rumuskan sisa 2, yaitu indikator dan tujuan pembelajaran. Bagaimana cara merumuskan indikator dan tujuan pembelajaran? Kita menggunakan KKO. Apa itu KKO? Kata kerja operasional.
Di sini sudah ditetapkan di KKO ini ada versi baru yaitu versi Bloom. Saya juga share pada materinya, adik-adik mahasiswa bisa mempelajarinya ya. Itu yang kita rumuskan indikator dan tujuan pembelajaran. Dalam satu KD bisa kita rumuskan 2 indikator. Dalam satu indikator kita bisa rumuskan 2 tujuan pembelajaran. Baiklah adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, berikutnya adalah silabus ya. Silabus ini adalah merupakan pedoman dalam membuat perangkat pembelajaran. Silabus itu memiliki beberapa komponen, yaitu standar kompetensi, kompetensi dasar, materi, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber. Ini merupakan pedoman dalam menyusun perangkat pembelajaran ya. Baiklah adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, setelah kita menyusun silabus, barulah kita akan menentukan atau memilih bahan ajar. Bahan ajar yang akan kita pilih harus disesuaikan dengan karakter siswa, kemampuan siswa, dan kemampuan kita dalam menyajikan, dan disesuaikan dengan kebutuhan di sekolah. Pemilihan bahan ajar di sini kita bisa pilih sesuai dengan tujuan yang akan kita capai. Berikutnya adalah RPP. Ini adalah pedoman seorang guru dalam menyajikan materi di dalam kelas. Dalam RPP ini akan memuat 3 komponen, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. RPP ini adalah acuan dalam mengajar, dan RPP inilah yang akan menjadi pedoman atau panduan untuk guru dalam membelajarkan siswanya di kelas. Demikianlah adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, ulasan materi tentang telaah kurikulum 2013 mata pelajaran IPA SMP kelas 7. Baiklah adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dan keaktifannya serta kehadirannya, dan bila ada tugas yang saya berikan, adik-adik mahasiswa tetap mengerjakan. Jadi pertemuan kita pada hari ini adalah pertemuan yang terakhir. Jadi pada pertemuan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah adik-adik mahasiswa, pada slide yang terakhir ada tugas mandiri. Tugasnya mudah ya. Adik-adik mahasiswa hanya memilih 1 kompetensi dasar, kemudian merumuskan indikator dan tujuan pembelajaran. Ingat, dalam 1 kompetensi dasar bisa merumuskan 2 indikator. Dalam 1 indikator boleh merumuskan 2 tujuan pembelajaran. KKO saya akan share sebentar. Jadi KKO itu atau kata kerja operasional dapat diukur pada kemampuan siswa. Demikianlah adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.